kecocokan antara Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir itu banyaklah chemistry yang cocok sama beliau untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Pak Erick ini kan bisa mewakili partai nasionalis. Bisa mewakili partai nasionalis dan bagian daripada representatif keluarga besar NU. Namun kami menilai bahwa Pak Prabowo ini sangat layak untuk berpasangan dengan Pak Erick. Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat Ipol? Senang kembali menyapa Anda, masih bersama saya Timur Arif dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol, tentunya hanya di Ipol ID. Sahabat Ipol, pemilihan presiden tentu panas. Namun nama Erick Thohir dalam pemilihan calon wakil presiden juga menyedot perhatian masyarakat. Nah, bagaimana nih lantas loyalis Erick Thohir menanggapi hal ini? Telah hadir bersama kita kembali Ketua Loyalis Erick Thohir atau Leto, Bung Ansar Ilo. Apa kabar Bung Ansar? Baik. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Bung Ansar nih yang kedua nih. Sekarang kayaknya mudah-mudahan sahabat Ipol bisa dapat informasi terbaru tentang Erick Thohir. Ini terkait dengan survei terbaru dari Indikator Politik, Bang, menempatkan Erick Thohir di posisi pertama nih, ngalahin Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno serta AHY. Nah, bagaimana tanggapan Bang Ansarilo nih? Ya, tentu hal ini tidak terlepas dari fakta objektif. Selama beliau memimpin Kementerian BUMN yang selalu memberikan prestasi, itu masyarakat bisa melihat bahwa Pak Erick ini bekerja betul-betul ikhlas, dan itulah mungkin yang membuat masyarakat simpati ya kepada Pak Erick. Apalagi baru-baru ini Pak Erick bisa membawa PSSI jauh lebih baik. Buktinya kemarin medali emas yang diperoleh timnas kita itu kita lihat sendiri bahwa Pak Erick berhasil setelah 32 tahun nunggu nih. 32 tahun nunggu. Seperti itu. Jadi kalau melihat prestasi itu pantas lah ya, meroket ya di sangat Surhen. Pantas. Nah, ini informasi terbaru nih datang dari PAN yang cukup dekat nih dengan Erick Thohir, ingin menyodorkan Erick Thohir ke dua partai, yaitu PDIP dan juga Gerindra. Tapi jawabannya tahan dulu Bang, kita ikuti dulu sahabat Ipol tayangan yang berikut ini. PAN memiliki kedekatan khusus dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sering beragenda dengan PAN, berkegiatan dengan PAN, hadir di acara-acara besar PAN, bahkan akhir-akhir ini kok kelihatan sering menggunakan kemeja bernuansa biru, pakaian bernuansa biru gitu. Jadi kedekatan kita dengan Pak Erick Thohir itu sudah sangat kental. Apakah tadi disebut rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan gitu. Nah, itu yang tadi juga kami sampaikan. Oke sahabat Ipol, tadi kita sudah saksikan video singkat terkait Sekjen PAN Pak Edi Sumarno yang bertemu Gerindra menyodorkan nama Erick Thohir untuk disandingkan dengan Bapak Prabowo Subianto. Bang Ansar, sebelum ngejawab nih, kemarin juga PAN sowan ya ke Megawati nih untuk lagi-lagi menyodorkan nama Erick Thohir. Gimana Bang tanggapannya? Ya, saya sempat nonton ya. Saya kira hal yang biasa aja sebagai partai politik sowan ke partai politik lainnya untuk membangun koalisi, itu hal yang sah-sah saja menurut aku ya. Karena ya namanya partai politik itu tentu mencari yang terbaik, ya kan. Apalagi PAN ini kan menyodorkan nama Pak Erick. Nah, saya salut sama partai PAN karena partai PAN ini melihat potensi seorang Erick Thohir ini benar-benar bisa melihat bahwa ada sosok seorang pemimpin yang layak untuk didukung gitu loh. Nah, ketika misalnya PAN ke sowan ke PDIP, itu bagus menurut aku. Dan kemudian PAN juga ke Gerindra, dan semoga saja ya
PAN ini setelah menjorokkan Pak Erik benar-benar dari kedua partai yang didatengin PAN ini ada yang meminang Pak Erik menjadi calon wakil presiden. Ada sinyal-sinyal kode keras ya. Ada. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dari dua nama nih, Ganjar yang diusung PDIP sama tentunya Prabowo Subianto yang diusung Gerindra, loyalis Erick Thohir tuh lebih cenderung kemana nih Bang? Itu udah pasti ya? Atau gimana Bang? Yang pertama, Leto pasti tegak lurus ke Pak Erick Thohir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya Leto, tentu kami lebih condong ke Pak Prabowo. Nah, seperti yang minggu lalu yang saya sampaikan bahwa ya kecocokan antara Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir itu banyaklah chemistry yang cocok sama beliau untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Gitu. Kode keras dari Bung Ansar nih ya. Jadi lebih chemistry-nya lebih dapat kalau ke Gerindra nih kayaknya. Siap. Oke, ini kan kalau kita lihat Pak Erick Thohir kemarin udah didaulat jadi salah satu petinggi Banser ya kan, menjadi salah satu Dewan Kehormatan. Kemudian ini PAN juga sudah menyodorkan nama Erick Thohir gitu. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat Pak Erick Thohir ini belum punya kuda tunggangan ya, dalam artian resmi menjadi anggota satu partai tertentu. Nah, ini pendapat Abang gimana nih? Ini justru malah menguatkan posisi Erick Thohir yang bisa kemana saja, atau justru malah jadi kelemahan? Gimana Bang pendapatnya? Ya, memang saat ini situasi politik sangat dinamis. Jadi Pak Erick ini memang ya kalau kita lihat memang tidak punya partai. Betul. Tetapi ada satu partai dan semoga partai-partai yang lain juga bisa melihat bahwa ada potensi terhadap Pak Erick Thohir untuk bisa dijadikan sebagai calon wakil presiden, ya kan. Nah, seperti kemarin PAN kan bisa dikatakan bahwa PAN ini sudah pasti mendukung Pak Erick. Nah, saya rasa mungkin ada partai-partai lain juga nanti yang ikut mendukung. Oke. Nah, gitu. Jadi sebetulnya seneng atau enggak nih Bang kalau PAN deketin Erick Thohir? Seneng pakai banget ya? Bukan seneng aja, tak seneng banget. Seneng gitu. banget ya. Ya kan? Mudah-mudahan partai-partai lain ikutin juga gitu ya Bang ya, jejak PAN ya. Kami berharap bahwa semoga partai-partai lain ini bisa mengikuti jejak partai PAN ya. Melihat bahwa ada potensi terhadap seorang Erick Thohir yang bisa kita dorong untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, kemudian ya kita juga melihat bahwa Pak Erick ini kan bagian daripada keluarga besar NU juga. Betul. Iya kan. Jadi saya kira begitu Mas. Jadi mudah-mudahan dengan keluarga besar NU tadi Pak Erick Thohir jadi kekuatan atau pelurunya Pak Erick Thohir juga ya, bisa ikut berkontribusi dalam bursa calon wakil presidennya. Artinya bergening posisinya semakin tinggi gitu ya Bang. Ya, Pak Erick ini kan bisa mewakili partai nasionalis. Bisa mewakili partai nasionalis dan bagian daripada representatif keluarga besar NU. Ya, saya kira layak ketika ada partai yang mendukung beliau dan mudah-mudahan. Oke. Lantas ini Bang, partai sudah banyak yang mendekati Pak Erick Thohir. Kemudian ormas besar Islam juga sudah ya istilahnya sudah gabung lah ya Pak Erick Thohir ke NU. Kira-kira menurut Bang Ansar nih, apa sih yang perlu diperkuat lagi nih dari sisi letonya agar Pak Erick Thohir bisa terus mencuat di kancah nasional nih, di bursa nih? Hingga saat ini Leto sudah bergerak ke bawah dan melakukan penstrukturan ke tingkat baik RT RW, dan kita sebagai relawan Erick Thohir tentu melakukan kerja-kerja sampai hari ini untuk mensosialisasikan Pak Erick, dan itu kita sudah lakukan sejak kurang lebih 3 tahun ini. Kami banyak melakukan juga kerja sosial ke bawah, dan insya Allah Leto terus bergerak. Oke. Ya. Jadi artinya tidak hanya di paparan atas saja, tapi di akar rumput juga mudah-mudahan Pak Erick Thohir bisa mulus ya, apalagi dengan sokongan dari Leto ini ya. Oke sahabat Ipol, kalau tadi kita sudah dengar Erick Thohir mendapat dukungan dari elit, dalam hal ini partai-partai sudah cukup merapat ke Erick Thohir, kemudian juga dari sisi akar rumput juga Leto juga sudah mulai
bergerak nih, bagaimana akar rumput juga mendukung Erick Thohir. Nah lantas kalau menurut loyalis Erick Thohir nih, keunggulan dari internal diri Pak Erick Thohir sehingga beliau pantas menjadi seorang wakil presiden itu seperti apa, Bang? Yang pertama adalah Pak Erick Thohir ini kelebihan beliau adalah perwakilan anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau ini adalah dekat dengan kelompok negarawan dan agamais. Nah, jadi kalau misalnya Leto hari ini menginginkan Prabowo Erick pasangan, tentu ya kami udah melihat bahwa kedua menteri ini adalah menteri yang punya prestasi selama di kabinet Pak Jokowi Amin. Seperti itu. Apalagi kalau tadi Abang bilang dekat dengan kalangan anak muda, dalam hal ini berarti generasi milenial yang suka olahraga ya Bang ya. Iya. Erick Thohir udah nggak disangsikan lagi lah ya. Iya. Jadi beliau dekat dengan anak muda, beliau dekat dengan kelompok negarawan dan agamais. Baik, Bang. Kemudian kalau saat ini kan, kalau misalkan benar nih Erick Thohir bersanding sama Prabowo, kira-kira dari Leto sendiri ingin Prabowo itu seperti apa sih Bang nantinya Bang? Apakah ingin dia itu mengayomi masyarakat atau apa? Mungkin bisa dijelasin Bang. Jadi Erick Thohir ini bukan hanya sebagai pelengkap saja, namun menjadi sosok yang dapat mengimbangi dan memaksimalkan ketika berpasangan dengan Pak Prabowo. Ya, jadi saya kira dengan berpasangan nanti dengan Pak Prabowo dengan Pak Erick, kalau nanti partai politik mendorong atau mencalonkan, ya saya kira tidak perlu diragukan lah. Sosok kedua tokoh ini adalah sosok yang kita sudah lihat beliau ini menjalankan tugas sebagai menteri. Ada beberapa prestasi-prestasi beliau yang beliau torehkan berdua, dan saya kira ya kita lihat dari situ, insya Allah ketika beliau nanti terpilih dan memang jadi berpasangan, saya tidak meragukan Indonesia bisa jauh lebih baik. Indonesia bisa jauh lebih baik dan nggak mau jadi pelengkap aja ya Bang ya? Iya. Nggak mau jadi pelengkap aja. Nah lantas Bang, Leto tuh getol nih dorong Eto jadi cawapres ya. Sebetulnya ini pilihan realistis nggak sih Bang? Sangat realitas, dan pendekatan survei beliau tertinggi sebagai cawapres jika berpasangan dengan siapapun. Namun kami menilai bahwa Pak Prabowo ini sangat layak untuk berpasangan dengan Pak Erick. Sangat layak. Jadi kalau kayak gitu Bang, menurut Abang ada kekurangan nggak dari sosok Erick Thohir nih yang menurut Leto perlu diperbaiki nih dari sosok seorang Erick Thohir nih Bang? Mungkin soal komunikasi politik aja ke parpol-parpol, tapi saya rasa ini belum menjadi kebutuhan saat ini. Biarkan masyarakat yang mendorong, kemudian mendukung, sehingga parpol lebih berpihak melihat bahwa ada peluang untuk Pak Erick Thohir menjadi sebagai figur calon wakil presiden 2024. Oke, amin. Mudah-mudahan kita doakan Erick Thohir bisa lancar nih ya menuju 2024. Ya. Sahabat Ipo, kalau tadi kita sudah dengar Erick Thohir memiliki banyak keunggulan ya Bang ya. Kemudian juga sudah didekati oleh elit partai. Kemudian Leto juga, loyalis Erick Thohir juga siap nih mendukung pencalonan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau kita melihat nih Bang, loyalis dari partai lain atau presiden yang lain itu kan sepertinya banyak sekali ya mereka itu mengedepankan kampanye hitam, menjelek-jelekan pasangan lain. Nah, mungkin pertanyaannya apa nih Bang, sikap seperti apa yang Abang harapkan ke loyalis sukarelawan Erick Thohir di lapangan nih? Ya, jadi dari awal aku udah menyampaikan kepada seluruh relawan loyalis Erick Thohir, baik di DPP maupun di daerah, tetap santun, mensosialisasikan Pak Erick itu. Saya minta itu bagaimana mengangkat prestasi-prestasi beliau. Yang kedua, kita tetap harus berjalan sesuai arah yang bagus. Jangan kita menjelek-jelekkan calon-calon lain, ya kan? Intinya saya minta kepada seluruh kawan-kawan Leto itu tetap normatif aja, menjalankan program-program yang ada di Leto, sekaligus
mensosialisasikan Pak Erik dengan baik. Itu aja. Artinya jangan sampai sumbu pendek, telinga tipis ya. Yes. Apa-apa kalau misalkan nanti ada yang nyindir Pak Erick Thohir, sarannya apa nih? Ya tentu kalau ada yang menyindir Pak Erick Thohir kita luruskan. Kita luruskan, tidak perlu kita frontal, tidak perlu kita emosional di lapangan. Siap. Ya kan? Pokoknya prestasinya Pak Erik ini yang lebih penting untuk kita tonjolkan, kita sampaikan ke masyarakat. Baik, mudah-mudahan ya sukarelawan di seluruh Indonesia bisa mendengar nih apa kata ketuanya nih ya. Siap. Nih sekarang lantas kalau misalkan sahabat Ipol yang pengen bergabung nih Bang ke Leto loyalis Erick Thohir, caranya gimana nih Bang? Oh gampang. Sepanjang dia mau sosialisasikan Pak Erik, ayo gabung. Jadi nggak perlu resmi-resmi amat? Nggak perlu, kita kan relawan, sukarela, bukan organisasi politik, organisasi kepemudaan. Kita relawan, mencari pendukung, ya kan? Yang mau gabung silahkan hubungi ya Pak Solihin namanya, salah satu wakil ketua umum. Sahabat Ipol ya, siap-siap ya. Harus bisa menggaungkan kampanye positif untuk Pak Erick Thohir dan semua bisa menjadi sukarelawan Erick Thohir. Intinya itu kampanye positif, dan siapapun yang ingin gabung di Leto sepanjang arahnya itu tegak lurus, ya kan? Kemudian bisa menjaga nama baik Leto, ayo. Baik. Kita sama-sama berjuang untuk orang baik. Terima kasih Bang Ansar Ilo sudah bergabung sama podcast Ipol. Tapi sebelum kita akhir ini ada beberapa pertanyaan netizen. Biasa Bang, banyak yang nyinyir, siap-siap ya. Sudah siap nih Bang? Udah. Ada banyak pertanyaan, tapi mungkin kita hanya pilih 3 atau 4 pertanyaan aja nih Bang. Ya. Pertanyaan pertama dari @Muhammad9081. Kalau Eto terpilih jadi Wapres, apa yang pertama kali dibisikin Ansar Ilo ke Eto? Waduh, ini menjalankan tugas negara dengan baik, itu aja. Biasanya kalau loyalis sih pengen jabatan nih Bang. Enggak ya? Aku dari awal udah ngomong jangan pernah bermimpi terlalu tinggi sebagai relawan. Kalau rezeki itu kan nggak bakal tertukar Mas. Betul. Nah, intinya kita relawan ingin memilih pemimpin yang baik untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Paling kita di Leto ya mendukung beliau untuk tetap menjalankan pemerintahan yang baik. Kalau memang beliau nanti diberikan rezeki ya untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Sudah jelas ya, mudah-mudahan ya, dari Muhammad 9081. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari Munawaroh 2546. Erick Thohir mundur saja jadi menteri biar fokus majuin sepak bola dan kampanye calon wakil presiden. Nah, ini agak nyinyir tapi mungkin ada betulnya juga Bang. Gimana nih Bang tanggapannya Bang? Iya, pertanyaan itu sah-sah saja dan saya sering melihat di medsos juga, bukan cuma mungkin di ipol.id nih. Netizennya bertanya seperti itu. Saya kira kalau urusan masalah mundur tidaknya, ya tentu kalau misalnya ada aturan yang mengatur, ya kalau beliau maju ya pasti mundur. Kalau misalnya ada aturan yang mengatur, ya jadi kita lihat nanti aturannya seperti apa. Kalau memang aturannya harus cuti. Kalau memang harus mundur. Ya kan? Ya, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu karena itu terkait dengan persoalan aturan. Betul. Ya, gitulah. Jadi tunggu tanggal mainnya, kapan resminya Erick Thohir jadi calon wakil presiden, maka saat itu juga pasti Erick Thohir akan ikut aturan yang ada. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dan pertanyaan selanjutnya ini Bang, dari @Yuda Alvaro. Kalau endingnya Erick Ganjar atau Erick Anies, Bang Ilo tetap loyal nggak dukung Erick cawapres? Nah, ini kan sepertinya kalau ngelihat kecenderungan Leto nih ke Pak Prabowo nih. Nah, ini kalau nggak jadi disandingkan sama Pak Prabowo gimana Bang? Lagi-lagi saya jelasin bahwa Leto itu tetap tegak lurus kepada Pak Erick Thohir, siapapun pasangan ke depan. Tapi hari ini kita di Leto tetap bagaimana memperjuangkan, bagaimana kita bersuara, yang namanya aspirasi kan hal yang sah-sah saja. Ya kami di internal itu menginginkan ya pasangan mudah-mudahan Pak Prabowo Erick 2024. Tapi siapapun ke depan kami tetap tegak lurus ke Pak Erick. Jadi siapapun itu calonnya pasangannya Pak Erick pasti tegak lurus ya dengan Pak Erick. Luar biasa nih ya sahabat Ipol ya untuk Leto ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari
@Raihanaf. Latar belakang Eto kan mahir jadi manajer olahraga. Kalau kalah maksudnya mungkin kalah nggak dipilih jadi wapres. Kira-kira siap nggak jadi Menpora? Waduh, ini Itu tergantung Menpora. dengan Pak. Itu tergantung dari Pak Erick Thohir ya. Kami nggak punya kapasitas untuk mengarahkan beliau ya. Kembali lagi kepada beliau nantinya seperti apa. Tapi sebetulnya jabatan menteri itu juga cukup seksi kan ya Bang ya? Iya, bagus juga. Artinya kan jadi menteri olahraga juga bagus, ya kan. Cuma kan kembali lagi ke Pak Menterinya. Pak Menterinya mau apa enggak? Karena ya saat ini kan beliau kan memimpin ketum PSSI. Betul. Iya kan? Ya bisa saja beliau pengen fokus memimpin PSSI aja. Kita nggak tahu seperti apa dan itu kembali ke hak Pak Erick Thohir nanti. Erick Thohir ya. Sedikit ini terima kasih semua sahabat Ipol sudah bertanya di Instagram kita. Tapi mungkin di luar ini masih banyak pertanyaan. Mohon maaf atas waktunya karena sudah terbatas akan waktu Bang. Yes. Tapi kalau boleh komentar Abang sedikit terkait dengan timnas Argentina ini mau bertandang ke Jakarta nih sepertinya Bang. Soalnya timnas Argentina ini ternyata mereka melihat sosok Erick Thohir ya katanya mau bertandang ke Indonesia gitu. Nah ini gimana Bang? Iya. Kayaknya sosok Erick Thohir sudah menginternasional sekali Bang ya. Iya. Kalau aku ditanya ya, secara pribadi, saya sebagai anak bangsa, saya bangga lah. Oke. Pemain dunia mau datang ke negara kita dan mau bertanding dengan pemain Indonesia. Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, bisa mengundang pemain Argentina. Oke. Yang punya kelas dunia dan mudah-mudahan persepak bolaan Indonesia ini ke depan semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Erick sebagai ketum PSSI. Waduh, amin ya robbal alamin. Ini nggak hanya terima kasih Leto tapi masyarakat Indonesia juga berterima kasih kepada Pak Erick Thohir karena sudah mampu menyuguhkan pertandingan nanti sama-sama kita tonton pekan depan ya Bang ya. Kita nonton di TV aja ya. Baik. Oke Bang, sebelum kita tutup juga ini ada jimik-jimik lagi nih Bang, pertanyaan cepat buat Bang Ansar Ilo nih. Jadi kita biar tahu nih sebetulnya isi hati, kita kulik nih ya isi hati terdalam dari seorang Ansar Ilo seperti apa. Siap Bang? Siap. Oke. Ini jawabnya cepat ya Bang ya, iya atau tidak ya, atau pilih salah satu ya. Iya. Baik. Yang yang pertama. Ada sekitar 10 pertanyaan. Yang pertama, pilih Koalisi Indonesia Bersatu atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Oke. 2, pilih Jokowi atau Megawati. Pilih Jokowi dong. Yang ketiga, pilih Timnas Argentina atau Timnas Indonesia. Indonesia dong. Oke. Keempat, pilih jadi komisaris BUMN atau menteri. Agak lama nih kayaknya. Aku jadi masyarakat biasa aja dah. Oke, jawaban aman ya. Nah, aku masyarakat biasa aja dah. Oke, bagus jawaban aman itu. Yang keenam, pilih viral di Twitter atau Instagram. Twitter. 7, kalau jadi atlet, pengen jadi atlet e-sport atau catur. E-sport aja. E-sport. Pilih MotoGP Mandalika atau Formula E Jakarta. Mandalika. Oke, Mandalika. Pilih moge atau mobil sport. Mobil sport. Oke, Jakarta atau ibu kota baru. Ibu kota baru. Yang terakhir Abang tahu makanan cakwe? Tahu. Oke, pilih cawe-cawe atau cakwe Bang? Cawe-cawe aja. Oke, ini tadi kenapa nih milih yang kalau misalkan jadi atlet e-sport daripada catur nih? Kenapa nih? Susah dibahasakan, Mas. Oh, okay. Lebih asik gaming ya? Lebih asik gaming. Tadi kalau milih Jakarta atau ibu kota baru tadi Bang milih apa? Aku milih ibu kota baru. Kenapa Bang? Karena itu menjadi satu kebanggaan buat saya sebagai anak bangsa. Program Pak Jokowi ini menurut aku ini luar biasa. Dan adanya ibu kota baru ini tentu kita melihat bahwa tagline Indonesia Maju ya salah satunya itu programnya kan seperti itu dan mudah-mudahan program Pak Jokowi ini bisa dilanjutkan nanti oleh pemimpin berikutnya. Oke, baik. Semoga ibu kota baru ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kita doakan ya. Kita doakan bersama sahabat Ipol, semoga keberlanjutan dan pembangunan ini bisa berjalan terus ya. Siap. Dan bahkan bisa lebih diperbaiki lagi, apalagi kalau Erick Thohir jadi
Amin, amin, amin. Wakil presiden. Saya yakin semua calon presiden ini siapapun yang terpilih, saya yakin bisa melanjutkan program Pak Jokowi. Karena ini adalah program nasional kan. Oke, Bang Ansari Lot, sekali lagi terima kasih sudah mau hadir di podcast Bincang Sipol. Salam buat seluruh relawan loyalis Erick Thohir di seluruh Indonesia. Ya, saya minta kepada seluruh relawan loyalis Erick Thohir seluruh Indonesia tetap bergerak sampai ke tingkat RT RW, melakukan penstrukturan, kemudian tetap santun, jaga kebersamaan, dan yang terpenting adalah ayo kita melakukan kampanye positif. Itu yang terpenting. Ingat ya, harus di-underline tuh, kampanye positif bukan negatif ya Bang ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Ansar sekali lagi, semoga sukses ke depan dan semua bisa lancar. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih sahabat Ipol, demikian bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi materi ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.